Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal ini dan kita sudah menyelesaikannya ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya remote access ya teman-teman. Pada awal-awal section kita tahu bahwa untuk meremote itu kita membutuhkan kabel ya teman-teman. Persis kali ini kabel yang konsol itu atau yang buat remote itu berwarna biru ya teman-teman. Kan kita tambahin PC di sini, lalu kita hubungkan kabel konsolnya, konsol lalu di sini masukkan pada port RS232. Ini adalah port serial dari komputer. Oke, biasanya kita kan konfigurasi pada router atau switch itu kita masuk pada tab CLI dan sini kita bisa konfigurasi. Nah, tab CLI ini hanya ada di Cisco ya teman-teman, di real device itu tidak ada. Untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol dan menyambungkan pada komputer. Nah, untuk meremotnya kita bisa buka PC, lalu desktop, kita cari yang namanya terminal. Di sini lalu oke. Di sini kita bisa konfigurasi ya teman-teman. Enable, kontak, dan lain-lain teman-teman. Itu yang untuk meremote. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang ya teman-teman. Paling panjang mungkin sekitar 3 meter atau 2 meter atau 1 meter ya teman-teman untuk kabel konsol ini. Nah, untuk solusi yang seperti ini kita ada yang namanya Telnet dan SSH. Kita coba tulis Telnet dan SSH. Apa sih Telnet dan SSH itu? Itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalkan nih, kita di sini PC 12 kan jauh ya ke switch atau ke routernya. Nah, kita pakai Telnet dan SSH agar bisa meremotnya. Nah, agar bisa meremote Telnet dan SSH itu kita konfigurasi pada switchnya atau routernya ya teman-teman. Lalu setelah itu bisa di remote dimanapun dan kapanpun itu. Nah, untuk meremotnya kita butuh yang namanya internet ya teman-teman. Dan router atau switchnya juga harus terhubung ke internetnya agar bisa meremote dari manapun. Begitu ya teman-teman, itu untuk pengenalan dari Telnet dan juga SSH. Pada video selanjutnya kita akan mencoba praktik Telnet dan SSH. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba praktik atau mengkonfigurasi Telnet dan SSH. Namun kali ini kita akan mencoba konfigurasi Telnetnya. Untuk SSH kita di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk pada router. Di sini kita masuk mode atau berubah configuration. Nah, di sini kita ketikkan komennya vty hanya line vty 0. Nah, ini teman-teman bebas untuk tanya, kita tanya. Dan di sini ada 1 sampai 15, kita pakai untuk 2 saja. Kita enter. Nah, untuk komen kita ini yaitu artinya adalah untuk berapa orang saja agar bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Nah, di sini 0 sampai 2 ini artinya adalah ada 3 untuk bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Itu ya teman-teman. Line VTY ini sekali lagi komennya adalah untuk berapa orang saja agar bisa login secara bersamaan di Telnet. Oke, setelah itu kita masukkan passwordnya. Di sini kita akan masuk passwordnya adalah admin, lalu enter, lalu kita ketikkan login. Nah, komen login ini adalah saat kita akan masuk pada Telnetnya, kita akan masukkan passwordnya. Gitu ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan komen transport input telnet, atau misalkan teman-teman mau konfigurasi SSH ya teman-teman. Nah, sebenarnya transport input ini by default di routernya adalah AL. Artinya untuk komen transport atau untuk remote security apa yang akan kita gunakan.
Untuk by default all artinya bisa telnet, bisa juga SSH. Jadi all in ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak usah pakai command transport input. Kita akan mengkonfigurasi telnet saja. Jadi kita pakai command telnet ya teman-teman. Lalu enter. Sudah kita exit. Itu untuk konfigurasi telnet ya teman-teman. Kita membutuhkan 4 komen. Lain kita password, login, dan transport input. Itu untuk konfigurasinya teman-teman. Oke, kita langsung saja coba di komputernya. Misalkan di sini kita akan mencoba remote di PC. Lalu kita masuk desktop, lalu kita milih di sini pilih telnet atau SSH. Oke, di sini kita pilih telnet, lalu masukkan hostname atau IP addressnya. Nah, untuk IP address kita pakai yang VLAN-nya teman-teman. Bebas memakai IP VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40 atau 50. Karena di sini kita memakai PC yang di VLAN 40, kita akan memakai IP yang VLAN 40 ya teman-teman. Pakai yang 410 aja deh teman-teman. Di sini memakai IP-nya tidak memakai yang IP 10.10.0. Namun ini kita memakai IP gateway-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung ya. Jadi 10.10.1 lalu connect ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita sudah masuk pada telnetnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu tadi passwordnya admin. Lalu enter. Nah, teman-teman jangan risau ya kenapa di sini tadi tidak muncul passwordnya, agar aman ya teman-teman. Dan di sini bisa lihat sendiri kita sudah masuk pada telnetnya atau tab CLI pada routernya ya teman-teman. Gitu ya untuk telnetnya. Nah, kita coba masuk pada mode privilege, enable, lalu enter. Nah, bisa lihat sini kita tidak bisa masuk kepada mode privilege karena di routernya kita belum setting security-nya ya teman-teman, atau belum kita setting enable secret-nya. Oke, kita coba setting di routernya agar bisa masuk pada mode lain. Kita masuk pada router, lalu di sini kita ketikkan enable secret, lalu passwordnya misalkan di sini adalah sekolahan.id gitu ya teman-teman. Lalu enter, kita coba balik pada PC-nya. Kita masuk pada telnet atau SSH. Di sini kita masuk, kita ke telnet. Di sini kita 20 klik 1, kita connect. Ini kita masuk admin, enable sekolahan.id. Nah, di sini kita udah masuk pada mode privilege. Kita masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi gitu ya teman-teman untuk konfigurasi telnet. Jadi di sini tidak usah memakai tip CLI lagi atau harus memakai kabel konsol. Sekarang kita bisa memakai telnetnya untuk mengkonfigurasinya ya teman-teman. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi telnet. Nah, namun beberapa orang mungkin menganggap bahwa teori itu kurang secure karena hanya disuruh memasukkan password doang. Nah, kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi telnet dan menggunakan username dan password ya teman-teman dimasukinnya. Kayak gitu ya. Kita coba masuk pada router. Oke. Di sini teman-teman bisa setting yang namanya username. Misalkan di username-nya adalah admin. Lalu passwordnya juga adalah admin
admin 1 dan username juga admin 1 ya teman-teman. Lalu enter. Nah teman-teman di sini bisa masukkan ini lagi ya teman-teman, line kita y 02, lalu enter, lalu kita masukkan komen login lokal. Nah untuk yang kemarin atau komen login doang, untuk memasukkan password doang, tidak dimasukkan username ya teman-teman. Nah untuk login lokal ini disuruh masukkan username dan juga passwordnya ya teman-teman, yang sudah tadi kita bikin. Gitu ya teman-teman, kita coba langsung saja login lokal, enter. Kita masukkan transport input telnet, lalu enter. Oke, sudah selesai. Kita coba PC10 misalkan di sini. Kita X dulu. Kita masuk lagi telnet, misalkan kita di sini pakai AP Flan 30 di 1, lalu maaf ini belum telnet. Connect, bisa lihat ini kita disuruh masukkan username. Ya tadi username adalah admin 1, untuk passwordnya adalah admin 1. Oke, kita masuk pada mode privilege, lalu kita masuknya sekolah.id. Entah, kita sudah masuk pada mode privilege. Gitu ya untuk konfigurasi telnet dengan username. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH. Nah pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi telnet dengan username. Oke, kita langsung saja masuk pada routernya. Nah untuk mengkonfigurasi SSH itu kita membutuhkan yang namanya key. Dalam hal ini dalam SSH ini adalah secure ya teman-teman. Jadi komennya adalah crypto. Maaf, kita keluar dulu ya teman-teman. Exit crypto key generate RSA ya teman-teman, lalu enter. Nah di sini kita dikasih tahu bahwa please define a hostname other than router. Kita disuruh mengganti hostname-nya, jangan menggunakan nama router, karena router itu sudah banyak yang pakai ya teman-teman, atau by defaultnya sudah router, jadi pasti nanti akan banyak yang pakai. Oke, kita langsung ganti saja hostname-nya. Dan di sini hostname-nya adalah Oke, kita coba lagi crypto generate RSA. Jadi kita masuk, dikasih tahu lagi please define a domain name first. Di sini kita harus masih domain name-nya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan kuncinya. Jadi sebelum kita masukkan domain crypto kayak generate SSH, kita harus setting dulu hostname-nya dan lalu kita setting juga name-nya. Oke, kita langsung saja masukkan konfigurasinya, yaitu IP domain name. Di sini misalkan sekolahan.id.com ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Dokumennya kita pakai sekolahan.id.com, lalu enter. Oke, kita langsung ya crypto key generate RSA ya teman-teman, lalu enter. Nah di sini kita disuruh masukkan how many bits in the module. Oke, by defaultnya kita disuruh memakai 10 24 ya teman-teman. Kita langsung saja enter. Nah setelah itu, setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport inputnya. Oke, kita langsung pada line kita y 0 sampai 2, artinya bisa login saya bersamaan. Lalu enter, lalu di sini kita ganti transport inputnya jadi SSH, lalu enter. Gitu ya teman-teman. Selesai untuk konfigurasi SSH-nya.
Itu pertama kita setting hostname-nya, lalu kita setting domainnya, lalu kita masukkan crypto key generate RSA, lalu kita masukkan 1024 karena rekomendasinya yaitu ini. Lalu di sini kita masukkan line Vita Y, transport inputnya jadi SSA. Gitu ya teman-teman untuk konfigurasi SSA. Oke, kita langsung saja pada pengujiannya. Misalkan di sini kita memakai PC 10. Kita net, lalu SSA sudah. Lalu kita masukkan hostname atau IP address-nya. Di sini kita pakai yang VLAN 40 ya teman-teman. 40.40.40.1. Dan username itu yang tadi kita sudah admin 1 ya teman-teman, maaf. Oke, kita connect dan di sini kita sudah masuk pada SS-nya. Jadi kita sudah masuk pada ininya, teman, kita masukkan kodenya itu admin 1. Kita masuk ke mode default yaitu passwordnya sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah bisa config router pada komputernya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, itu untuk konfigurasi SSH-nya ya teman-teman. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya konfigurasi IP pada switch. Jadi switch juga ini ada IP-nya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi telnet dengan username. Oke, kita langsung saja masuk pada routernya. Nah, untuk mengkonfigurasi SSH itu kita membutuhkan yang namanya dalam hal ini dalam SSH ini adalah secure ya teman-teman. Jadi komennya adalah crypto. Maaf, kita keluar dulu ya teman-teman. Exit crypto key generate RSA ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa please define a hostname other than router. Kita disuruh mengganti hostname-nya, jangan menggunakan nama router. Karena router itu sudah banyak yang pakai ya teman-teman, atau by defaultnya sudah router, jadi pasti nanti akan banyak yang pakai. Oke, kita langsung ganti saja hostname-nya. Dan di sini hostname-nya adalah Oke, kita coba lagi crypto generate RSA. Ini kita masuk, dikasih tahu lagi please define a domain name first. Di sini kita harus masih domain name-nya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan kuncinya. Jadi sebelum kita masukkan command crypto key generate SSH, kita harus setting dulu hostname-nya dan lalu kita setting juga name-nya. Oke, kita langsung saja masukkan konfigurasinya yaitu IP domain name. Di sini misalkan sekolahan.id.com ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Dokumennya kita pakai sekolahan.id.com, lalu enter. Oke, kita langsung ya crypto key generate RSA ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan how many bits in the module. Oke, by defaultnya kita disuruh memakai 1024 ya teman-teman. Kita langsung saja enter. Nah, setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport inputnya. Oke, kita langsung pada line Vita Y 0 sampai 2, artinya bisa login saya bersamaan. Lalu enter, lalu di sini kita ganti transport inputnya jadi SSH, lalu enter. Gitu ya teman-teman. Selesai untuk konfigurasi SSH-nya. Itu pertama kita setting hostname-nya, lalu kita setting domainnya, lalu kita masukkan crypto key generate RSA, lalu kita masukkan 1024
karena rekomendasinya yaitu ini. Kalau di sini kita masukkan line VTY, transport inputnya jadi SSH. Gitu ya teman-teman untuk konfigurasi SSH. Oke, kita langsung saja pada pengujiannya. Misalkan di sini kita memakai PC 10. Kita net lalu SSH sudah. Lalu kita masukkan hostname atau IP addressnya. Di sini kita pakai yang VLAN 40 ya teman-teman, 40.40.40.1. dan username itu yang tadi kita sudah admin 1 ya teman, maaf. Oke, kita connect dan di sini kita sudah masuk pada SS-nya. Jadi kita sudah masuk pada ininya teman, kita masukkan kodenya itu admin 1. Kita masuk ke mode default yaitu passwordnya sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah bisa config router pada komputernya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, itu untuk konfigurasi SSH-nya ya teman-teman. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya konfigurasi IP pada switch. Jadi switch juga ini ada IP-nya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address di switch ya teman-teman. Misalkan di sini kita memakai switch yang satu ini. Oke, kita langsung masuk pada CPLI. Lalu kita masuk pada mode privilege, lalu configuration. Nah, oke, di sini kita masuk pada interface VLAN 10 misalkan ya teman-teman, bebas mau masuk ke VLAN berapa. Lalu enter. Oke, sudah masuk. Di sini kita masukkan IP addressnya. Dan di sini IP address 10.10. Oh, maaf salah. IP address 10.10.10.88 ini misalkan bebas, angka terakhirnya itu mau berapa ya teman-teman. Kita masukkan set maxnya lalu enter. Di sini harus membutuhkan default gateway-nya ya teman-teman, harus agar bisa saling berkomunikasi. Oke, di sini kita masukin komennya yaitu IP default gateway ya teman-teman. Untuk default gateway-nya adalah masukkan IP pada VLAN 10 ya teman-teman. Oke, di sini masukkan 10.10.10.1 lalu enter. Sudah selesai begitu ya teman-teman. Jadi untuk mengkonfigurasi IP address pada switch yaitu kita masukkan interface yang mau berapa, kita coba lagi di 20. Oke, di sini kita masukin IP address yang 20. Enter dan di sini itu IP default gateway 20.20.1. Oke, kita coba cek do show IP interface brief spasi, dan sekarang kita bisa lihat sendiri bahwa sekarang VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.88 dan VLAN 20 IP-nya adalah 20.20.20.77 dan ini sudah up ya teman-teman gitu. Oh, belum, ini masih down. Caranya yaitu no super
kita coba cek kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, maaf di sini kita ganti filanya ya teman-teman, karena VLAN 10 dan 20 itu error ya teman-teman. Oke, kita coba cek show IP interface B. Oke, di sini sudah ada tulisannya bahwa VLAN 10 dan VLAN 50 itu tulisannya up ya teman-teman. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH untuk switch ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas konfigurasi IP address pada switchnya. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switchnya. Oke, untuk konfigurasinya sama saja ya teman-teman. Crypto, sebentar ya teman-teman, kita keluar dulu. Crypto key generate. Namun teman-teman, sebelum kita masukkan crypto key generate ini, kita setting dulu hostname dan juga domain name-nya ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kita bikin hostname-nya menjadi hostname SW sekolahan, lalu enter. Kita di sini bikin IP domain name IP domain name, misalkan di sini kita kasih nama swsekolahan.id ya teman-teman, .id.com, lalu enter. Lalu bisa menggunakan komen crypto key generate RSA, lalu enter. Di sini kita masukkan dulu 1024, lalu enter, dan selesai, sudah beres untuk menambahkan key-nya. Nah, kali ini kita akan setting username dan passwordnya dulu. Username misalkan di sini untuk username-nya adalah admin2. Oke. Aduh, maaf, harusnya langsung ya teman-teman. Lalu passwordnya yaitu admin2. Oke, kita setting line VTI-nya itu line VTY 02, lalu enter, lalu transport input SSH ya teman-teman. Oke, lalu enter, dan kita ketikkan lagi komen login lokal. Oke, lalu enter juga. Sudah selesai. Itu untuk konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Lalu X, kita coba konfigurasi SSH pada PC 12. Kita masuk desktop, lalu masuk SSH, lalu kita masuknya IP-nya kita masukin yaitu 20.50.50.99. Lalu username-nya yaitu admin2, lalu connect. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa sekarang kita sudah masuk bisa lihat sini kita sudah masuk. Oke, kita langsung masukkan saja passwordnya yaitu admin 2 juga. Sepertinya ini kita salah mengetik yaitu admin 2. Waduh, password admin 2.
pakai spasi ya teman-teman. Admin 2. Nah, ini sudah beres. Kita konfigurasi SSH nya. Kita coba masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita belum setting enable secret-nya di switch. Oke, kita coba exit dulu. Enable secret, misalkan ini passwordnya kita sekolahan.id. Ya, enter. Oke, kita coba. Dan kita masukkan langsung tadi passwordnya itu sekolahan ID. Oh, salah teman-teman, sekolahan.id. Nah, sini kita sudah selesai ya teman-teman. Gitu ya untuk melakukan konfigurasi SSH pada switch. Di video selanjutnya kita akan membahas apa itu VTP ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.